Selamat datang dalam series video Telat Bahas Gak Ngaruh alias TBGN ya. Dimana dalam sesi ini kita bakalan bahas update yang udah terlewat dengan sengaja atau kita bahas ketika mepet-mepet aja. Untuk apa? Tentu saja untuk menggocek gini negara W dan reportannya yang semakin hari ini semakin gak ada kerjaan. Ini bukannya fokus pilih dan sajikan konten yang aktual dan tidak clickbait, malah spam report ke streamer lain. Anyway, kita bahas titel yang minggu kemarin menjadi kontroversial di kalangan para player New World, baik yang pay to win maupun sampai yang free to play, yaitu titel Sultan dan Kaisar. Pertama, penjelasan singkat mengenai event titel Sultan dan Kaisar ini yang diadakan secara limited alias terbatas, hanya bertahan seminggu doang untuk masa penukarannya. Syaratnya pun ada 4 ya. Namun bisa kalian penuhi 3 syarat saja, mulai dari minimal harus mempunyai 5 set kostum grade S, lalu ada 4 mount legend, ada karisma set status dari kostum legend, dan salah satu title dari History Maker atau Sky King atau Single Knight atau Conquer Ocean Dragon, atau yang paling ramah lagi dan bisa didapatkan oleh kalian semua yaitu titel Super DNM Fans. Dari syarat udah kelihatan lah ini bahwa event tukar titel ini memang sesuai dengan namanya, yaitu hanya untuk para Sultan dan Kaisar aja. Tapi uniknya nih ya, namanya netizen Indonesia, para F2P yang sekiranya nggak begitu aktif dalam game hari-hari juga minta bansos, malah kepanasan, juga ingin merasakan titel ini. Ulala, nafsu. Agak mustahil sih ini kalau kerjaannya gak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba lah kok pengen punya mobil mewah coy. Ini yang mustahil. Dari basic problem inilah sempat terpecah audience player dari para F2P yang telah effort combine kostum nih ya. Dari era Bahula season 1 Blessing ketika combine kostum masih awakening tuh. Lalu ada player F2P yang malas tapi kebelet itu tadi. Dan dari kubu pay to win sendiri, player pay to win yang seperti aku notabene memantau aja pergelutan mereka karena asyik. Belum lagi membahas tentang oknum konten kreator yang ya itu tadi sempat mereka jadi bulan-bulanan bisa-bisa ya. Seru dan cukup menghibur untuk minggu kemarin ya. Bahasan ini seru banget kemarin ya. Selesai dengan sekilas dramanya, kita masuk ke review titelnya nih ya. Titel The Sultan sendiri ini memiliki status GG alias good game, GG Delap ini lah ya. Seperti menaikkan PE attack kalian sebanyak, atau raw attack ya kita sebutnya aja, banyak 80% akumulasi status dan 18.000 raw status attack yang langsung tertambahkan di karakter kalian begitu kalian pakai. Begitu juga dengan The Kaisar yang hanya bedanya Kaisar ini statusnya aim attack bukan PE attack, jadi sesuai dengan job kalian masing-masing, yang secara kasat mata bisa menaikkan status kalian sebanyak 50.000 raw attack sesuai dengan job kalian dan BP sebesar 347.000. Perbandingan dari titel Super DNM Fans, nggak lupa untuk membandingkan nih aku ya, pakai titel Super DNM Fans lalu pakai titel Kaisar atau Sultan, itu kayak gimana jadinya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini Super DNM Fans ini menaikkan raw attack kalian sebanyak sebesar 40.000 attack dan BP sekitar 250 ribuan. Nah ini kalau kalian tumpuk itu bisa jadi 2 kali lipatnya gitu kan, dan bahkan lebih gitu kan. Ini kalian tumpuk, kalian ganti ke titel The Sultan atau Kaisar, semakin kelihatan perbedaan dan menjulang tingginya raw attack kalian dan BP kalian nantinya. Selain raw attack, untuk para DPS Gimang, kedua titel ini juga menambahkan dev kalian baik physical dev maupun magic dev sebesar 18% akumulasi dan 18.000 raw dev yang menjadikan karakter kalian lebih balance lagi ketika dipakai run dengan DPS yang kencang dan dev yang juga tebal. Selain titel dari penukaran event The Sultan ini ya, The Kaisar juga ini kalian juga akan mendapatkan mount S yang ternyata adalah Itashakar. Ini baru ke update skinnya baru ke update teksturnya tuh minggu ini, akhirnya alhamdulillah udah fix, dan ini ternyata Itashakar ini bergambar kobokan ternyata coy. Kalian bisa lihat di video ya contohnya. Ini statusnya standar seperti mount S lainnya, tapi ya lumayan lah ya sekiranya buat bonus dari penukaran titel itu tadi yang sudah the best sebenarnya dari titel, tambah mount S lebih the best lagi. Kita skip aja bagian flexing persekundulan karena memang nggak habis berapa banyak untuk mencari event ini dan bukan orang yang senang flexing. Kita lanjutkan aja ke bagian terpenting yang kalian cari dalam video ini karena kita terlambat bahasnya, yaitu apakah titel The Sultan dan The Kaisar ini akan kembali lagi ke depannya. Kemungkinan nih ya, aku berani bilang 70% akan kembali. 30%-nya kemana bang? Kemana mas? Ya kalau ternyata 30% tersebut GM dan dev kalian memutuskan untuk mencukupkan event tuker titel cuman sekali aja dan mengganti atau mengupdate titelnya ke titel yang lebih bagus tentunya ya. Jadi opsinya tersebut. Nah sekarang kalau memang event tukar titel ini bakalan kembali, apa yang harus kalian persiapkan? Tentu saja itu pertanyaan kalian ya kan. Pertama-tama, turunkan ekspektasi jika kalian mengira syarat penukarannya bakalan sama. Kemungkinan ada kesamaan ya kan, tapi karena kemungkinannya titel event penukaran ini akan hadir lagi adalah sekitar hampir 2-3 bulan lah ya.
minimal itu 2 bulan ya kan, paling cepat mungkin sebulan, tapi kayaknya nggak bisa sebulan deh. Jadi aku berani bilang 2 hingga 3 bulan atau bahkan bisa lebih malah ya kan. Dan ketika eventnya nanti kembali, pasti kalian sudah berada di fase bergelut dengan naga Desert Dragoness lagi, bukan Grand Dragoness lagi. Yang tentunya DDN ini atau Desert Dragoness ini akan berasa susah karena pada saat itu nanti baru saja dirilis, kemungkinan kondisi di DDN itu baru saja dirilis gitu ya. Sehingga otomatis syarat untuk titel The Sultan atau The Kaisar ini jika kembali lagi, maka akan bertambah syaratnya. Dari yang awalnya mungkin ya cuman 4 syarat ya kan, minimum 3 harus dipenuhi, bisa aja nantinya akan menjadi 7 syarat, minimum 5 yang harus dipenuhi, dan atau mendekati angka tersebut syaratnya nanti ya. Jadi menyesuaikan. Lalu apakah status dan BP-nya nih, pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah status dan BP-nya akan bertambah atau bakalan sama kayak yang kita pakai sekarang ini? Nah, di sini developer dan GM punya 2 pilihan yang mungkin bisa kita teorikan dan bisa kita tebak ya. Pertama, opsi mereka adalah mereka akan merevamp atau istilah awamnya itu mengedit statusnya agar menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu DDN tadi kemungkinan ya. Atau kedua, mereka akan sepenuhnya memakai titel yang berbeda, tidak menggunakan status dan nama The Kaisar atau The Sultan lagi, melainkan menggunakan nama title dan status yang berbeda. Namun syarat penukarannya ini yang lebih banyak daripada The Kaisar maupun The Sultan. Syaratnya tetap harusnya ada penambahan dong gitu kan ya. Sekali lagi, ini hanyalah raw teori aja dan prediksi yang tentunya bisa benar dan bisa banget meleset, bisa banget salah ya. Tapi nggak ada salahnya juga jika kalian memasukkan sebagai salah satu list info untuk update di masa depan nantinya. Kurang lebihnya begitulah pembahasan titel The Sultan dan The Kaisar yang membagongkan ya di sesi telat bahas gak ngaruh lanjir alias TBGN kita nih ya, program baru nih. Matur suwun sudah nonton, like, subscribe sakarmu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.